teman-teman buka gitu ya, buka kadang kan ada surat-suara yang kok udah ada titik gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sivitas Akademika Untidar dan juga masyarakat umum. Berjumpa lagi bersama saya Danu Wiratmoko di ajang Sareng Untidar, Santai Bareng Untidar. Dan kali ini kita akan membahas hal yang sedang in, terutama di skala nasional kita, yaitu pemilihan umum. Kalau kemarin kita ketemu dengan Ketua Bawaslu Kota Magelang, kali ini saya sudah ditemani dengan salah satu komisioner dari Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, yaitu Ibu Vika Fitri Utami. Beliau adalah Komisioner Bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Sumber Daya Manusia. Panjang banget, dan saya yakin pasti kerjanya banyak dan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di kesempatan kali ini. Dan kita akan ngobrolin pemilu itu seperti apa sih dan apa sih pentingnya pemilu. Yuk kita ketemu sama Bu Vika. Halo. Ya. Saya manggilnya Ibu atau Mbak aja ya. Mbak aja, kita apa. mungkin 11-12 ya. Oke Mbak Vika, saya pengen nanya pertama kali sebenarnya pemilu itu pentingnya apa sih sebenarnya? Mungkin bisa jelasin? Mungkin gini ya, kalau kita flashback itu dengan kata demokrasi gitu ya kan, Indonesia itu negara yang demokrasi seperti itu ya mereka bilang. Nah mungkin implementasi dari demokrasi itu adalah pemilu ini gitu, dimana rakyat itu bisa memberikan suaranya untuk menentukan pilihan siapa yang akan mereka jadikan sebagai pemimpin atau pemimpin dan wakil mereka nanti yang untuk menyampaikan suara-suara mereka yang di bawah gitu ya, dari mereka untuk disampaikan kepada pemimpin yang mereka ada yang di atas begitu mungkin ya. Jadi kita perlu memilih wakil, memilih pemimpin untuk bisa menyuarakan aspirasi masyarakat. Itu tugas utamanya pemilu ya. Jadi kita memfasilitasi rakyat begitu ya untuk menggunakan hak pilihnya menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pilihannya gitu kan ya. Jadi kita yang memfasilitasi mereka. Jadi penting banget ya. Jadi masyarakat penting banget untuk mengetahui siapa aja yang akan menjadi pemimpinnya, siapa aja yang jadi wakilnya gitu ya, Mbak. Oke. Kalau sekarang jadwal tahapan pemilu kan sudah dimulai dari jauh-jauh bulan yang lalu. Sekarang sudah sampai pada tahap kampanye, Mbak. Kalau mungkin bisa dijelasin nih, kampanye itu tahapnya seperti apa, terus setelah itu ngapain, pas pemilihan itu kapan dan sebagainya gitu. Memang ya, kalau tahapan pemilu itu kita dari tadinya mikir tuh pemilu mungkin cuma 5 tahun sekali kerjanya gitu ya. Tapi tahapan pemilu itu sudah dimulai 2 tahun yang lalu, tahun 2022 itu sudah ya. Dan saat ini emang kita sudah memasuki tahapan kampanye yang dimulai tanggal 28 November kemarin. Itu tahapannya doang, yang di tanggal 28 November itu ada tahapan kampanye yang kayak memasang APK gitu, alat peraga kampanye ya. Kemudian pertemuan terbatas di dalam ruangan. Jadi mereka hanya mengundang batas itu nggak sampai kalau di kabupaten cuma 1.000 paling banyak itu. Di kabupaten kota harus maksimal 1.000, tidak boleh lebih. Ya, kemudian pertemuan tatap muka. Jadi mereka datang gitu ya ke mana? Konstituen. Ke pertemuan atau komunitas, ada arisan RT. Oh itu gitu. Boleh ya? Masih bisa. Itu namanya pertemuan tatap muka. Jadi kan kadang ada tuh yang ke pertemuan RT, terus mereka datanglah calegnya itu atau calon lah ya datang ke situ untuk sosialisasi gitu ya. Tapi kan dan itu dibolehkan secara undang-undang boleh. Ya kalau yang saat ini, jadi namanya itu pertemuan tatap muka gitu ya. Jadi mereka menyebarkan bahan sosialisasi. Bahan sosialisasi. Jadi kayak pamflet, terus poster gitu ya. Itu saat ini sampai tanggal 10 Februari. 10 Februari. Ya. Kemudian untuk di masa kampanye, saya potong. Di masa kampanye itu ada pertemuan besar gitu nggak sih? Ada, itu nanti ada jadwal sendiri. Di dalam masa kampanye sampai 10 Februari itu
masa yang mengundang masa besar itu ada di tanggal 21 Januari. Mulai 21 Januari sampai 10 Februari. Iya, itu. Jadi 21 Januari ini tahapan kampanye yang boleh dilakukan oleh parpol dan itu adalah itu tadi rapat umum, rapat yang besar itu, kemudian disosialisasi media massa, kemudian radio, televisi lah itu di tanggal 21. Kalau sekarang belum boleh? Belum boleh. Jadi mungkin kalau ada apa namanya ya, mungkin teman-teman ya bisa ikut mengawasi gitu. Saat ini kok ada kalau ya? Kalau ada gitu berarti pelanggaran. Ya. Dan itu lapornya ke Bawaslu. Iya, kita lapornya ke Bawaslu gitu. Terus setelah tanggal 10 Februari itu ngapain? Nah, itu dari tanggal 11 sampai 13 itu masa tenang. Jadi masa tenang ya, Pak. Jadi masa tenang itu apa saja yang terjadi di situ? Nah, masa tenang itu kita benar-benar semua peserta pemilu tidak boleh melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Dan APK-APK yang terpasang itu dibersihkan semua. Yang bersihin siapa? Satpol PP. Oh, jadi bukan kita pesertanya. Iya, pesertanya, tapi ketika kita mengimbau pesertanya untuk melepas sendiri gitu. Tapi ya. Kayaknya susah ya. Nah, itu Pak. Jadi kayaknya susah. Jadi kita kalau kan maksud kita monggo dilepas sendiri daripada nanti kita yang lepas malah rusak gitu kan ya. Kalau mereka mau melepas jadi kenang-kenangan siapa tahu jadi gitu ya. Kalau Satpol PP kan ya tinggal gitu yang penting gitu bersih ya? gitu kan. Oke. Oh gitu. Oke, 11 berarti 2 hari ya masa tenang. 11 12 13. Oke. Itu terus kemudian 14-nya kita berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara. Tanggal 14 Februari. Teman-teman pasti pada ingat loh tanggal 14 Februari itu. Pas malam Valentine ya, malamnya kita Valentinean, terus pagi harinya yuk kita pemilu gitu ya. Itu hari kasih sayang ya, tapi kita juga kalau pemilu kali KPU jadi hari kasih suara gitu. Sama aja ya. Iya. Jadi untuk membuktikan ini loh kasih rasa sayang kita ke negara kita kan, bangsa gitu kita ya. Jadi dengan kasih suara begitu. Oke Mbak, itu kalau tanggal 14 Februari itu berarti dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8. Mulai jam 8 ya. Sampai jam 12. Itu, untuk kesempatan nyoblosnya. Ya, yang DPT, yang di tertentu di DPT. Kalau kemudian ada di apa namanya? Kalau kemudian telat gitu sudah nggak boleh sama sekali. Kalau mendaftarnya boleh Bapak sampai situ kan ya. Kalau telat sampai ketika 12 nggak bisa datang ya. Kita kasih ada spare ya. Iya, nanti, ada spare pasti. Ada itu spare, tergantung dari ketua KPPS-nya ketua TPS-nya di situ atau gimana? Iya. Sebenarnya mengapa kita membatasi itu ya Pak? Karena kan yang harus dihitung banyak ya. Jadi kita memastikan untuk bisa selesai tepat waktu. Jadi kita tetap Iya, menghimbau saya ingat tahun 2019 waktu itu sampai pagi dini hari loh. Ya, itu makanya kenapa kita membatasi itu. Karena itu tadi, karena setelah itu KPPS itu masih banyak tugas yang di luar harus itu ya. Itu. Betul ya. Jadi kami menghimbau lah untuk datang tepat waktu seperti itu. Pada saat tanggal 14 itu datang tepat waktu. Jadi sebelum 12 itu kalau bisa sudah selesai menghitungnya. Jadi meringankan tugas KPPS gitu. Iya. Kami. Betul. Oke Mbak, di tanggal 14 Februari itu kan kita akan melakukan sisanya masih pencoblosan iya, kan? Masih pencoblosan gitu. Itu ada berapa kartu suara yang akan kita coblos? Kartu suara yang kita ada 5. Jadi 5 ya? 5. Yang itu yang abu-abu, ada abu-abu itu untuk presiden dan wakil presidennya. Abu-abu presiden dan wakil presiden. Kemudian yang merah itu untuk DPD. Dewan Perwakilan Daerah ya. Ya, Dewan Perwakilan Daerah. Ya. Kemudian ada biru itu untuk DPRD. Biru untuk DPRD provinsi. Kemudian DPR kabupaten kota yang hijau. Hijau. Oke, kalau yang pusat DPR pusat? Ke pusat itu ke pusat ya. Ke pusat itu. Ya, DPR pusat kuning. Iya, kuning. Jangan bilang jangan dipilih gitu, tetap harus dipilih. Karena kartu suara yang tidak yang cacat, yang tidak ditoblos gitu juga nggak akan ada. Itu sekalian deh. Yang sah itu yang seperti apa? Oke, yang sah.
Jadi kan dalam surat suara ya sebenarnya. Tadi enaknya kalau bawa ya. Iya. Dalam surat suara itu kan dalamnya ada kotak Logo. gitu ya, logo. Nah, kita selama kita masih menyoblos-nya itu di dalam kotaknya itu masih sah. Jadi di dalam kotak. Misalnya partai A. Atau Kalau presiden dulu. presiden dulu kan satu ya. Ini kita coblos di dalam kotaknya itu satu coblosan gitu ya, atau di namanya begitu, atau di gambar. Asal masih dalam kotak ya, boleh coblos namanya, boleh coblos gambarnya. Yang DPD juga, kalau DPD itu juga masih dalam bentuk gambar, foto ya, masih foto dalam foto. DPD. Nah, yang agak ini mungkin DPR. DPR, DPR provinsi, DPR RI. Nah, itu karena satu parpol itu kan satu banyak parpol namanya. ada beberapa nama calon ya. Dan itu juga hanya nama yang ada di situ nantinya. Ya, jadi mungkin bisa menyoblosnya itu di parpolnya itu sah, nama parpol, atau di nama-nama apa calonnya. Jadi nyoblosnya di situ. Gitu ya. Iya. Enggak. Oh, jadi kalau misalnya nyoblos di parpol logo parpolnya itu terus masuknya tetap dihitung di parpolnya itu ya. Nanti yang mengkonversikannya parpol. Jadi mau dimasukkan ke caleg yang berapa itu? Oh, gitu ya. Kewenangannya parpol. Oh, gitu. Ya. Terus yang tidak sah, Mbak? Yang tidak sah ya di luar, berarti di luar kotak. Pertama. Kemudian di apa namanya itu? Coblos berkali-kali. Coblos berkali-kali gitu. Atau rusak lah ya. Iya, rusak, itu tidak sah gitu. Gitu ya. Hanya itu saja berarti. Oke. Paham ya? Tapi juga kalau teman-teman buka gitu ya. Buka kadang kan ada surat suara yang kok udah ada titik gitu ya, cacat gitu ya. Bukan kan percetakan nggak mungkin bersih semua mencetaknya. Nah, ketika hanya titik dan tidak bolong, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Kalau hanya ada salah cetak karena tintanya itu ini nggak itu apa-apa. nggak Asal apa-apa. tidak tercoblos. Tapi kalau ada kejadian misalnya, itu ketika masuk itu sama petugasnya sudah dibuka dulu gitu, Ya, diperlihatkan kita kan sudah dulu. dicek dulu, sudah diperlihatkan. Oh, ini masih bersih ya. Kosong ya gitu ya. Oke. Jadi aman, tidak ada permainan di sini ya. KPU ada. jamin ya itu ya, Jamin tidak itu, ada. ya. Saat sortir. Jurdil. Jujur dan adil. Ketika sortir kan kami juga saat ini sortir ya, sedang mensortir gitu kan surat suara. Petugas sortir itu juga harus sudah dipastikan ketika mereka menyortir, diperhatikan, diginikan kan, dilihat itu nggak ada. Nah, itu jadi mereka menyortir yang layak, yang masih bisa dipakai atau yang enggak gitu. Jadi tetap sebelum hari-hari kami juga sudah menyortir surat suara itu. Gitu. Capek juga ya tugasnya ya. Banyak tahapannya. Jadi apa ya? Diinget warna ininya, kartu suaranya, terus kemudian tahap-tahapnya juga nanti mohon benar-benar diperhatikan. Ini bisa jadi tutorial ini buat pemilu tanggal 14 Februari mendatang. Untuk para pemilih pemula ya, banyak yang lagi undit ya. Pemula ya, mahasiswa baru ini kan juga 2019 masih SMP, masih SMA gitu kan. Saat ini mereka jadi pemilih sekarang sudah mulai jadi pemilih pemula. Sekarang kalau kondisi existing di Kota Magelang ini, Mbak, ada berapa parpol yang ikut kontestan, terus kemudian ada berapa orang caleg dan sebagainya gitu? Kalau saat ini ya, kalau kontestannya itu jelas 18 parpol ya, kalau 18 yang parpol nasional. Kemudian untuk presiden jelas ya 3. Kemudian DPD yang dari Jateng ini ada 11. DPD ada 11 calonnya orang. Calonnya ada 11 ya. yang nanti akan diambil 4 per provinsi ya. Kemudian udah ya DPR ya itu Pak segitu ya. Iya. Terus kemudian kalau kesiapan TPS di Kota Magelang gimana, Mbak? Saat ini TPS di Kota Magelang ada 353 ya. Banyak ya. Padahal 3 kecamatan. Iya, jadi paling banyak itu di Magelang Tengah. Iya, karena penduduknya banyak ya. Penduduknya. Oh ya Allah, banyak banget banyak itu. Dan calegnya juga nanti kuotanya juga paling banyak kan di Magelang Tengah. Iya. Kami ada 25 kursi ya kalau di Kota Magelang 25 Magelang yang kursi. paling banyak di Magelang Tengah juga itu ada 10. Iya. Magelang Utara
Magelang berapa? Utara 7. 7 kayaknya. Magelang Selatan 8 ya. Iya. Oke. Berarti ada 300 berapa tadi? 353 53 TPS dan sudah sudah. itu sudah fix ya? Iya, sudah fix. Dengan satu TPS itu paling banyak DPT-nya itu berjumlah 300. Oh. Itu juga kami nggak sampai segitu. Jadi dibatasin memang untuk 300, ya, 300 per TPS. pemilih gitu Iya. ya. Jadi untuk mengurangi tadi kemarin itu Pak, 2019 kalau Iya. kebanyakan kan Betul menghitungnya itu nantinya. Nyoblosnya juga butuh waktu Nah, gitu. Misal iya. satu TPS itu berapa ruang? Berapa bilik ya? Iya. Kemarin itu ada kami mensimulasikan itu 3 bilik per TPS. Oke. 3 sampai 4 bilik TPS. Wah, ini berat, tapi udah siap semua ya Mbak ya? Sampai saat ini sudah, dan surat suara juga sudah sampai ya di gudang logistik kami. Beberapa surat suara dijaga bener-bener sama dijaga aparat gitu itu ya. ada Brimob, kepolisian gitu. Jangan coba-coba ya. Kami pasang CCTV juga itu. Kalau ininya Mbak, apa namanya? Ini nasib anak-anak mahasiswa ini gimana nih? Mahasiswa ini kan yang ada di Untidar sama di kampus lain di Kota Magelang ini kan banyak yang dari luar kota. Kenapa sih nggak ada TPS khusus di kampus gitu? Belum sampai ke situ ya? Belum ya Bapak. Kemarin mungkin sempat ya kami pernah tahun berapa itu pernah ada TPS khusus di sekolah kampus, di universitas gitu ya. Tapi ini saya juga nggak tahu kemarin bagaimana. Tapi emang kalau untuk mahasiswa ya yang ketika dia mau menggunakan hak suaranya, tapi dia tidak bisa kembali ke tempatnya asalnya ya, di mana dia terdaftar sebagai DPT, dia bisa mengurus DPTB gitu, daftar pemilih tetap tambahan. Oke Mbak, ini terakhir deh, saya pengen Mbak Vika closing statement untuk Civitas Akademika dan juga masyarakat tentang pemilu ini, monggo silakan. Oke, langsung aja ya Bu. Iya. Saya dari KPU Kota Magelang hanya menghimbau kepada peserta kampanye atau pemilu ya, teman-teman yang muda Gen Z itu ya, untuk pada saat pemilu mari kita menggunakan hak suara di tanggal 14. Kemudian yang tidak bisa menggunakan, teman-teman mahasiswa yang tidak bisa kembali ke asalnya DPT-nya bisa menggunakan DPTB dengan mengurus ke KPU. Kemudian pada saat kampanye marilah kita berkampanye dengan damai, jangan ada kericuhan atau keributan yang memancing-mancing keributan begitu. Yang pasti tetap gunakan hak pilih pada tanggal 14 Februari, datang ke TPS yang sudah ditentukan. Iya. Oke ya. Itu closing statement dari Mbak Vika, dan sepertinya itu juga yang akan menutup perjumpaan kita di Sarang Untidar kali ini. Thank you Mbak Vika, semoga sukses. Tidak ada kendala apapun untuk pemilu 2024 ini. Indonesia nanti akan memperoleh pemimpin yang hebat, pemimpin yang benar-benar memperhatikan nasib rakyatnya ya. Itu yang pasti diharapkan ya. Itu pesan juga dari Mbak Vika tadi, mohon tetap diperhatikan. Yuk kita gunakan hak suara kita, karena 5 menit di bilik menentukan 5 tahun perjalanan bangsa kita. Oke, saya Danu pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.